Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau kesempatan pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari sebelumnya kita akan berdoa dan kita menundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu kembali bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ketika kami merenungkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, dan menegur kami Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kehidupan kami, menuntun kami untuk terus melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sanalah ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya membaca sebuah berita yang menulis sebanyak 87 imigran gelap yang berusaha melarikan diri dari negara Aljazair. Imigran-imigran itu berasal dari negara Niger yang dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Negara ini juga berturut-turut dilanda krisis pangan. Para imigran tersebut kemudian berusaha kabur dengan menggunakan 2 kendaraan saat itu. Namun di tengah perjalanan, salah satu kendaraan mereka rusak. Dan para imigran ini menumpang kendaraan yang mereka ada terlintas di gurun saat itu. Kemudian ada kendaraan lagi, tapi sudah terlanjur jauh. Mereka yang tertinggal tidak dapat terselamatkan. Suatu kali para imigran tersebut ditemukan tewas mengenaskan di gurun Sahara. Saat itu para imigran ini tewas akibat kehausan. Hanya beberapa kilometer dari perbatasan negara Aljazair yang menjadi tujuan mereka. Yang mengenaskan lagi, sebagian besar imigran yang tewas adalah anak-anak. Dilaporkan ada 7 jasad imigran pria dan 30 jasad imigran wanita. Dan 40 jasad anak-anak yang tergeletak tak berdaya di atas pasir terluas di Afrika saat itu. Bapak Ibu Saudara, jasad-jasad tersebut ditemukan membusuk dan sangat mengerikan. Akan tetapi sebanyak 21 imigran berhasil selamat dari gurun tersebut. Beberapa di antaranya seorang pria yang berjalan jauh saat itu berkilo-kilometer hingga sampai di sebuah kota
di dekat Niger. Dan seorang wanita yang waktu itu juga ada yang diselamatkan oleh seorang sopir yang kebetulan melintas di gurun itu dan membawakan mereka semua ke kota menjadi tujuan mereka. Saat itu tim yang bertugas juga mengatakan mereka banyak menemukan jasad-jasad di jalan dan di beberapa lokasi yang berbeda. Dan kelompok-kelompok kecil saat itu ternyata melebihi banyak sekali yang meninggal, yang terdata. Mereka ditemukan secara tragis di bawah pohon, di bawah terik matahari, di tengah padang gurun Sahara yang sangat panas. Mereka meninggal dengan mengenaskan saat itu. Bapak Ibu Saudara, saat itu sangat sepele. Mereka meninggal hanya karena kehausan. Namun persoalan tentang kehausan ini sebenarnya bukan masalah yang sepele Bapak Ibu Saudara. Meskipun kehausan jauh berat daripada persoalan tidak ada makanan, akan tetapi menurut dunia kesehatan manusia hanya bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa hari. Namun manusia tetap ketika mereka ada makanan tetapi tanpa air, mereka tetap akan mati Bapak Ibu Saudara. Ketika tidak ada air, manusia akan lebih cepat mati saat itu. Bapak Saudara bayangkan mungkin ketika kita berjalan atau kita sedang bekerja, sedang melakukan perjalanan lalu kita merasa kehausan dan butuh air. Yang muncul di benak kita pasti mencari minuman. Entah kembali ke rumah, entah membelinya di toko atau di supermarket terdekat. Pasti kita akan mencari adanya air yang dapat kita dapatkan dan bisa kita beli. Bapak Ibu Saudara, saat itu bangsa Israel mengalami hal yang serupa. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir setelah dibebaskan Allah dari penjajahan Mesir, pada mulanya mereka begitu bergembira. Mereka dibebaskan oleh Allah dari penjajahan dari bangsa Mesir. Mereka bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak memuji Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan setelah mereka memasuki padang gurun Syur, berjalan di padang gurun yang tandus, yang kering, penuh debu, dengan sinar matahari yang begitu menyengat, mereka tidak mendapatkan air selama 3 hari. Persediaan air mereka mulai menipis. Anak-anak mulai menangis, orang dewasa mulai tercekik kerongkongannya. Mereka seharusnya minum saat itu, tapi mereka harus mengirit air di tengah perjalanan. Sungguh menyiksa saat itu Bapak Saudara bagi mereka berjalan di padang gurun yang tandus selama 3 hari tanpa mendapatkan air. Namun saat itu mereka tengah kehabisan persediaan air di tengah jalan, sulit menemukan sumber air. Dan disitulah kekecewaan bangsa Israel mulai muncul. Ketika mereka terus berjalan di tengah perjalanan mereka, saat itu mereka melihat oase yang begitu jernih. Mereka berlari. Seolah-olah ada pengharapan saat itu. Pengharapan yang muncul mereka bisa minum. Dan saat itu mereka berebut mengambil air. Dan saat meminum air itu, di tegukan yang pertama, semua orang kembali memuntahkan air itu. Mengapa Bapak Saudara? Karena air itu pahit rasanya. Dan kekecewaan bangsa Israel saat itu berlanjut. Saat itu juga air yang mereka pikir akan menjadi solusi kehausan mereka saat itu menjadi harapan palsu bagi mereka. Di sisi lain kita melihat keadaan itu memang membuat bangsa Israel menjadi sangat kecewa kepada Allah dan kepada Musa saat itu yang membawa mereka keluar dari Mesir. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sisi lain, kita juga dapat melihat begitu miris tingkah laku mereka. Melihat iman mereka Bapak Ibu Saudara, mengapa? Karena mereka seharusnya mereka tidak perlu kecewa kepada Allah. Seharusnya mereka melihat ada 10 tulah yang dibuat Allah terhadap mereka. 10 tulah atas kuasa Allah yang telah menimpa bangsa Mesir yang Allah pakai untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka melihat sendiri Allah telah membelah laut Teberau
yang kembali menyelamatkan mereka dari kejaran bangsa Mesir. Tetapi saat itu mereka tetap ada rasa kekecewaan yang besar kepada Allah. Namun rasanya masih kurang cukupkah kepada Allah? Masih kurang cukupkah mereka melihat tangan Allah yang begitu menolong mereka di dalam hal air? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari semua tulah-tulah, ada 3 tulah yang bersangkutan paut dengan air. Tulah yang pertama, Allah membuat sungai Nil menjadi darah. Tulah yang ketujuh, Allah menurunkan hujan es di Mesir. Satu hal yang tidak mungkin terjadi. Satu hal yang mustahil untuk terjadi. Tetapi Allah menunjukkannya bagaimana es itu berada di dalam kuasanya terjadi di Mesir. Hujan salju es turun di sana. Kemudian tidak kurang lagi Allah membuat mujizat Laut Teberau yang terbelah. Ketika mereka dalam kejaran bangsa-bangsa Mesir, Allah menggunakan Laut Teberau, Ia memakai Musa untuk membelah sungai itu. Dan hal itu bersangkut paut dengan air, bukan Bapak Ibu Saudara? Allah kembali menyelamatkan mereka. Ketiga mukjizat ini ingin mengatakan bahwa apa yang Allah lakukan ini harusnya sudah jelas menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta, termasuk air. Tapi mengapa mereka saat mereka kehausan, mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka begitu kecewa kepada Allah, bahkan bersungut-sungut kepada Musa. Seharusnya bahkan selayaknya mereka percaya penuh karena mereka telah melihat mujizat yang Allah buat. Tetapi mengapa di titik mereka kehausan, di titik bangsa Israel kehausan, mereka begitu kecewa? Kurang berkuasakah Allah kepada mereka? Bapak Saudara, di sini saya mengambil satu pelajaran ketika saya merenungkan hal ini, bahwa mujizat pertolongan Tuhan tidak selalu membuat orang itu percaya penuh kepada Allah. Banyaknya mujizat yang dialami anak-anak Tuhan tidak selalu membuat anak-anak Tuhan itu mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Kebanyakan anak-anak Tuhan seperti bangsa Israel yang melihat mujizat hanya sebagai jawaban atas pemenuhan kebutuhan mereka yang mendesak. Hanya sekedar melihat pemenuhan akan harapan dan jawaban doa mereka. Bila mereka sakit, mereka memohon mujizat, memohon pertolongan, berseru-seru kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Saat itu juga mungkin Tuhan menjawabnya, mujizat terjadi. Mereka bersyukur pada Tuhan seperti bangsa Israel tadi. Akan tetapi ironisnya ketika mereka telah kembali sehat, mereka lupa dengan kuasa Tuhan. Ketika mereka kembali menghadapi permasalahan yang baru, keadaan yang sulit yang berbeda, mereka kembali meragukan Tuhan dan kuasanya. Dan saat itu juga kuasa Allah hanya terbatas saat itu bagi anak-anak Tuhan. Mereka kembali meragukan kuasa Tuhan. Tetapi tidak pernah muncul kerinduan untuk mengenal siapa Allah yang berkuasa membuat mujizat di dalam kehidupan mereka. Tidak ada satu gairah untuk mengenal Allah dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mungkin banyak di luar anak-anak Tuhan atau mungkin bahkan di antara kita menjumpai rumus, jika kita minta kepada Tuhan maka Allah akan memberi. Dan mungkin kita menjumpai di dalam hati kita, di dalam orang-orang percaya, tidak ada keinginan sama sekali untuk mengenal Tuhan. Siapa sih pemberi itu? Siapa sih pembuat mujizat itu? Siapa sih yang menolong itu? Siapa sih yang berkuasa itu? Siapa sih yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, padahal Allah membuat mujizat itu maksudnya bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan memenuhi apa yang mendesak bagi kita. Tidak hanya untuk menolong kita. Tetapi Allah juga ingin memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Memperkenalkan bahwa Dia adalah Allah, Bapa, Pencipta,
Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita pernah mengalami atau sedang mengalami mukjizat pertolongannya, wajar kita bersyukur kepada Tuhan. Saya pun mesti bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, jangan berhenti pada bersyukur saja. Tetapi kenalah Dia. Kenalah Dia yang telah mengadakan mukjizat di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Percayalah kepada Dia, jangan abaikan Dia. Bapak, Saudara, mari kita melihat kembali kisah ini. Ketika bangsa Israel kolaps sedemikian rupa dan mendesak Musa, Allah mengatakan, berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Dan tidak hanya berseru-seru saat itu, berseru-seru, begitu berseru-seru kepada Musa, mengeluhkan kekecewaannya. Bapak, Ibu, Saudara, ini menggambarkan saat itu Musa begitu terkejut melihat reaksi bangsa Israel yang kalap saat itu. Ia yang baru saja memimpin bangsa ini, sehingga ia belum begitu mengenal kekerasan dan kedegilan hati mereka. Lalu Alkitab mengatakan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu dan melemparkan kayu itu ke dalam air di Mara. Dan ketika mereka mencicipi air itu, air yang ada di Mara itu yang tadinya air itu pahit berubah menjadi manis. Bapak, Saudara, mari perhatikan mukjizat terjadi lagi buat bangsa Israel yang degil dan bebal itu. Bapak, Saudara, betapa panjang sabarnya Tuhan membuat mukjizat yang seharusnya cukup bagi bangsa Israel untuk mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Mempercayakan mereka tidak khawatir, tidak mengeluh, tidak kecewa sama Tuhan. Bahkan Allah saat itu menambah satu lagi mukjizat yang berkaitan dengan air. Agar mereka sungguh mengenal Dia dan percaya bahwa di tangan Allah Israel itu aman. Bapak, Saudara, setelah mereka meminum air di Mara itu, dahaga mereka terpuaskan. Lalu Alkitab berkata, di sanalah diberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Bapak, Saudara, setelah Tuhan memuaskan dahaga mereka, Tuhan tidak berhenti di sana. Setelah mereka dipuaskan, Tuhan ingin mengajar mereka. Menyusulah pengajaran Tuhan kepada mereka. Didikan Tuhan kepada mereka. Kemudian Allah mencoba mereka dan firman-Nya di dalam ayat yang ke-26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan ketetapan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara, kembali menunjukkan betapa sabarnya Tuhan. Dia mendidik bangsa Israel untuk percaya kepada Dia bahwa di tangannya Israel itu aman. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu kita tidak seperti bangsa Israel yang degil dan bebal, sulit percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan telah membuat kita rasanya kecewa, seolah-olah kita kecewa. Tapi seharusnya kita melihat dan seharusnya kita mengalami sendiri begitu banyak mukjizat dan kuasa Tuhan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak, Saudara, seharusnya kita Sobat Messenger, kita menjadi umat yang jauh lebih percaya kepada Tuhan daripada bangsa Israel. Bapak kita, Allah kita. Mengapa Bapak, Saudara? Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus sekarang, yang saat itu ditebus di dalam pengorbanan kematiannya itu di kayu salib. Dialah yang memberi gambaran kepada kita, gambaran yang jauh lebih jelas dari bangsa Israel yang ada di padang gurun saat itu.
Dia jelas memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Tidak hanya menunjukkan mukjizatnya kepada kita, tapi dia rela mati, menyerahkan tubuhnya sendiri untuk menggantikan kita dari bahaya kutuk dosa dan hukuman kekal yang seharusnya kita umat manusia terima. Masihkah kita enggan untuk berupaya mengenal dia lebih dalam? Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Masihkah kita tidak percaya bahwa di tangan Bapa kita aman? Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersandar pada kuasa Bapa yang mengasihi kita. Percayakan hidup kita kepada Allah Bapa yang ada di surga. Betapapun terjalnya lembah yang kita alami, kesulitan, pergumulan, segala sesuatu yang membuat kita kecewa kepada Allah. Mari kita belajar untuk memandang bahwa Allah kita itu Allah yang berkuasa. Dan percayalah, di tangan Bapa kita aman. Bapak Ibu Saudara, kisah ini kemudian saat itu ditutup dengan ayat yang ada di ayat yang ke-27, pasal 15 ayat yang ke-27. Demikian firman-nya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Bapak Saudara, ini akhir yang indah. Tuhan kembali memberikan sebuah makanan, sumber kehidupan saat itu bagi mereka. Berlebih-lebih bagi bangsa Israel. Indah dengan caranya Bapak Ibu Saudara. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dapat merenungkan firman ini. Dan kita datang kepada Tuhan dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita adalah anak-anaknya, umatnya, dan pasti kita adalah aman di tangan Bapa kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger dan saya. Mari Bapak Saudara, kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, menghiburkan kami Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu tak henti-hentinya Tuhan, selalu menjamah hati kami, setiap kami orang percaya. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Karena masih banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kerendahan hati Tuhan untuk melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan, perintah Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Dan terima kasih juga Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kami masih bisa mendengarkan, kami masih bisa sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mungkin ketika kita sakit Tuhan, kami masih bersyukur diberikan nafas Tuhan oleh karena Engkau, dan kami masih bisa merasakan kasih Tuhan melalui firman ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Untuk yang setiap, untuk orang-orang yang mengikuti doa pagi ini Tuhan. Biarlah kami mengandalkan Tuhan penuh, mempercayakan Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkuasalah di dalam kehidupan kami. Kami juga rindu Tuhan, Engkau berkuasa atas negara kami, kota kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami. Kami rindu juga Engkau berkuasa Tuhan. Dengan belas kasihan Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat para pemerintah Tuhan yang sedang berjuang
Menolong kami Tuhan di tengah kondisi pandemi ini, tenaga kesehatan Tuhan, dan para jajarannya Tuhan. Tuhan berikan mereka pertolongan juga Tuhan, hikmat Tuhan, untuk menghadapi kondisi ini Tuhan. Dan tolong setiap kami untuk taat, untuk belajar taat di dalam protokol kesehatan yang sudah diberikan Tuhan. Sebagai respon kami mengasihi Engkau, Allah yang begitu mengasihi juga kepada kami. Terima kasih Tuhan, jagai keluarga kami, jagai kami semua Tuhan, Sobat Messenger, biarlah Allah yang kita percaya ini Tuhan, menolong kami, setiap kami Tuhan. Kami juga mau belajar percaya bahwa segala yang kita hadapi Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa permohonan ini Tuhan, doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Bapa kami yang hidup. Amin. Terima kasih, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.